Shalom semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peranan jamur Penicillium chrysogenum dalam industri penisilin untuk pembuatan antibiotik dengan teknik cloning gen PCBC. Yang pertama adalah proses pembuatan antibiotik penicillin G. Penicillin G atau bensipenicillin merupakan salah satu jenis antibiotik yang sering digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri aerob dan anaerob. Penicillin G masuk ke dalam kelompok antibiotik yang ditandai oleh adanya cincin beta-laktam dan diproduksi oleh berbagai jenis jamur, menurut Kurniawan, Juhanda, Gustina, dan Pratami. Gen PCBC yang terkandung pada jamur Penicillium chrysogenum memiliki peran dalam mengkode isopenicillin N sintase yang merupakan salah satu kunci enzim pada produksi penicillin G. Dalam proses rekayasa genetik, gen PCBC dikloningkan sesuai dengan pendekatan genetik untuk memproduksi penicillin G. Penerapan cloning gen PCBC. Yang pertama adalah memindahkan gen ke dalam sel inang yang dapat mengekspresikan gen dengan aktivitas yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, terjadi peningkatan ekspresi gen penyandi pada enzim kunci biosintesis penicillin G. Tahap selanjutnya adalah menggunakan Pepixa sebagai wahana penyisipan gen PCBC plasmid. Kemudian ditransformasikan oleh sel Escherichia coli top 10F. Nah, selanjutnya, plasmid rekombinan ini memiliki tingkat homologi sekitar 99% dengan gen PCBC pada Penicillium chrysogenum Wisconsin 54 sampai 1255 dan Penicillium chrysogenum ASP 78 yang merupakan pengkode isopenicillin N sintase. Kemudian kita masuk pada fungsi dan struktur dari Penicillium chrysogenum. Penicillium ini merupakan jenis jamur dalam kelas Deuteromycetes. Penicillium chrysogenum ini banyak ditemukan di beragam lingkungan seperti di tanah, buah yang sudah membusuk, udara, atau bahkan kondisi ekstrim seperti es di Antartika. Ciri-ciri dari jamur ini dapat kita lihat apabila kita menggunakan mikroskop karena sifat dari jamur ini mikroskopis. Dapat juga kita lihat apabila hidupnya di dalam cawang Petri karena mereka hidupnya berkoloni atau berkumpul. Kemudian, ciri-cirinya itu memiliki hifa serta conidiofor yang bersekat, memiliki miselium yang bercabang namun biasanya tidak berwarna. Pada bagian kepala dari hifa terdapat spora. Lebih dalam lagi kita melihat pada jamur ini, jamur Penicillium memiliki urutan genom, di mana terdapat 20 gen sintase poliketida, 10 gen sintase peptida non-ribosom, dan 2 gen yang mengkode hibrida enzim NRPS-PKS. Dalam Penicillium chrysogenum terjadi fenomena amplifikasi pada genom yang mengandung 3 gen biosintesik penicillin, yaitu PCBAB, ada PCBC, dan PENDE. Gen-gen ini tersusun dalam satu klaster terletak di wilayah DNA yang hadir sebagai salinan tunggal dari wild type NRRL dan Wisconsin strain. Kemudian gen tersebut mengalami amplifikasi tandem pada strain yang memproduksi penicillin secara berlebihan, sehingga menghasilkan beberapa salinan klaster gen biosintetik. Khususnya gen PCBC ini menjadi kunci dalam proses produksi penicillin G, karena gen ini dapat mengkode isopenicillin N sintase, dan keberadaan dari enzim isopenicillin N sintase ini akan memasang cincin belaktam atau beta-laktam dan thiazolidin dari inti penicillin ke dalam 6 aminopenicillinic acid atau 6 APA pada antibakteri penting. Sehingga kita bisa lihat pada gambar di samping, itu merupakan struktur dari penicillin. Nah, beta-laktam dan thiazolidin ini ada pada tubuh jamur ini sendiri. Kemudian beta-laktam ini merupakan hasil metabolit sekunder dari penicillium, yaitu berupa pigmen warna kuning yang sering disebut sorbicillinoid. Dan sorbicillinoid ini juga memiliki sifat yang antivirus, anti peradangan, dan antimikrobial, sehingga tidak berkontradiksi dengan kerjanya dari gen PCBC. Jadi kenapa menggunakan gen dari Penicillium chrysogenum? Karena jenis jamur ini berkontribusi besar dalam penemuan penicillin. Kemudian yang kedua, struktur hifanya merenggang ke substrat untuk mencari makanan.
kemudian akan melepaskan enzim untuk memecah nutrisi tersebut dan melindungi olahan makanannya itu dari organisme lainnya. Jadi sifat jamur ini antibakteri, sehingga resistensi terhadap bakteri inilah yang membuatnya dijadikan sebagai antibiotik. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa dibandingkan Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum ini menghasilkan lebih banyak penisilin, sehingga akhirnya jamur inilah yang memberikan kontribusi sangat besar untuk industri penisilin. Nah, pada saat isolasi Penicillium chrysogenum ini harus berada pada suhu ruang sekitar 24-30 derajat Celcius karena sifatnya yang mesofilik. Jadi suhunya seperti suhu yang kita alami sekarang dan tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan produk penisilin G. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas kelebihan penisilin G. Nah, menurut Rahman 2016, terdapat beberapa kelebihan penisilin G. Yang pertama itu adalah spektrum yang luas, yang kedua itu aktif terhadap bakteri gram positif, yang ketiga itu penisilin G ini memiliki toksisitas yang rendah. Oleh karena itu, dalam penggunaannya tidak menyebabkan alergi. Nah, yang keempat itu, penisilin G merupakan antibiotik semisintetik yang memberikan sifat yang lebih baik dibandingkan antibiotik alami. Contohnya seperti lebih stabil, lebih mudah diabsorpsi, dan memiliki lebih sedikit efek samping. Menurut Muharni tahun 1999. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari produk penisilin G. Nah, dampak yang dapat dimiliki dari penggunaan penisilin yang melebihi dosis atau di luar kontrol, yaitu akan mulai timbul gen-gen resisten terhadap antibiotik yang kemudian akan menyebabkan timbulnya gejala resistensi pada beberapa macam mikroorganisme terhadap penisilin alami. Menurut Megahati tahun 2011. Baiklah, sekarang kita akan bahas tentang apakah penggunaan dan pembuatan penisilin itu adalah etis. Sebenarnya etis itu apa? Sesuatu dikatakan etis kalau dia tidak melanggar norma yang berlaku dan juga dia tidak merugikan orang di sekitar dia dan juga tidak merugikan dirinya sendiri, tidak juga merugikan lingkungan. Selama penisilin itu digunakan dan dibuat sesuai dengan dosisnya dan dengan persetujuan pasien yang akan mengkonsumsinya, maka penisilin itu dikatakan sebagai suatu yang etis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kehendak Allah? Apakah penggunaan dan pembuatan penisilin ini sebenarnya sesuai dengan kehendaknya Allah? Jawabannya iya, tentu saja. Alkitab memang tidak mengharuskan dan juga tidak melarang manusia untuk mengonsumsi atau membuat obat. Tetapi Allah memperlengkapi manusia dengan hikmat untuk memutuskan dan pengetahuan untuk mengeksplor. Jadi yang pertama kita tahu bahwa Penicillium chrysogenum itu diciptakan oleh Allah, jamur itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah sudah singkapkan pengetahuan bahwa Penicillium chrysogenum ini dapat digunakan sebagai antibiotik seperti itu. Dan kita diberikan kesempatan, kemampuan untuk mengeksplor lebih lagi sehingga sekarang kita punya satu produk obat namanya antibiotik penisilin dan dapat meningkatkan kesehatan manusia. Nah, sampai di sini hikmat manusia mulai dibutuhkan. Jadi di sini kita perlu tahu kapan kita perlu minum obat, kapan kita tidak perlu minum obat. Kalau memang kita sakit dan kita perlu antibiotik, maka minumlah. Mengapa? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaganya tetap sehat seperti itu. Nah, semuanya ini kembali lagi kepada kita. Kalau kita bisa menggunakan, kita bisa mengonsumsi penisilin dan obat-obatan lainnya dengan dosis yang benar dan membawa kesehatan buat kita, itu artinya kita mensyukuri dan kita bertanggung jawab atas tubuh yang Tuhan telah berikan kepada kita. Jadi semuanya itu kembali kepada kita. Ketika kita menggunakan penisilin dengan dosis yang tepat, penggunaan penisilin itu adalah sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah ingin kita hidup dengan sehat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan di dalam pembuatan PPT ini.